Desa kini menjadi ujung tombak pencegahan penyebaran corona yang berpotensi tersebar lewat arus mudik. Bagaimana kesiapan desa menjalankan tugas ini? Sudah bergabung dengan Mata Najwa, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Ada juga aparatur daerah Kusdinar Untung Yuni Sukawati, Bupati Sragen, dan Nur Hairil, Kepala Desa Karangmojo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Selamat malam Pak Menteri, selamat malam Bu Bupati, selamat malam Pak Perangkat Desa. Sudah tersambung semua dengan Mata Najwa? Selamat malam Mbak Nana, sudah tersambung. Terima kasih banyak waktunya untuk saya. Saya mau cek Pak Nur Hairil di Magetan, Jawa Timur sudah tersambung belum Pak Nur Hairil? Pak Nur Hairil, selamat malam. Halo, sudah. Sudah tersambung ya, baik. Pak Nur Hairil, ada Pak Menteri, ada Bu Bupati, tapi saya ingin pertama ke Anda dulu karena Anda yang betul-betul ada di lapangan. Jadi sudah berapa banyak warga yang pulang ke desa Anda, Pak Nur Hairil? Sementara ini yang sudah pulang hampir 90 orang. 90 orang. Desa Karangmojo menyiapkan rumah karantina ya Pak? Seperti apa, bisa diceritakan? Kita menyiapkan rumah karantina itu di balai desa, kemudian kita bikin sekat-sekat untuk ruangan bagi para pemudik yang pulang ke desa. Disiapkannya untuk 14 hari, Pak? Iya. Sudah berjalan berapa lama ini, Pak, karantina di balai desa yang Bapak siapkan? Sudah hampir 3 minggu. 3 minggu. Dan selalu penuh, 90 orang itu selalu balai desanya selalu menampung 90 orang itu? Nah, gini Mbak, karena kita keterbatasan tempat ya, kita hanya karantina sekitar 5 hari. Itu pun melalui tiap pagi ada cek dari kesehatan dari bidang kita. Kemudian dilanjutkan karantina mandiri di rumah dengan surat pernyataan dari pemudik. Oh, jadi hanya 4 hari ya Pak Nur, tidak full 14 hari? Ya, untuk selanjutnya diteruskan di rumah masing-masing. Oke, apa kesulitan yang Pak Nur alami dengan teman-teman di desa dalam proses menyiapkan tempat untuk karantina ini, Pak? Yang pasti kita hanya punya aula yang kita sekat, yang fasilitas MCK juga cuma 1, sehingga kita berpendapat bahwa untuk isolasi itu tidak bisa dimaksimalkan. Sehingga kita mengambil keputusan untuk meneruskan isolasi di rumah masing-masing, cuman tetap dalam pengawasan dari bidang desa maupun dari perangkat desa. Dan juga nanti yang pengawasan dari relawan. Kalau dana desa memang sudah digunakan untuk membiayai operasional karantina ini, Pak? Sudah kita gunakan untuk pembiayaan karantina ini. Baik untuk pembuatan, kemudian untuk pengadaan vitamin bagi relawan, dan juga untuk kegiatan lain yang dilakukan oleh relawan. Oke, jadi sementara ini Pak Nur tidak merasa ada kesulitan yang berarti atau apa yang diharapkan? Karena nanti kita juga akan berbincang dengan Menteri Desa nih. Apa lagi yang diharapkan supaya bisa maksimal selain tadi keterbatasan fasilitas? Yang pasti mengenai kesadaran para pemudik ini yang kadang-kadang bikin di bawah itu agak sedikit kerepotan, karena ada beberapa yang masih enggan untuk diisolasi, sehingga kita harus ambil tindakan tegas seperti jemput paksa di rumah seperti itu, Mbak. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Menteri. Pak Menteri, ini contoh satu desa dari sekian puluh ribu desa yang ada di Indonesia. Kegiatan lain yang... Baik Pak Nur, saya ingin ke Pak Menteri dulu, Pak Nur. Nanti ada kesempatan Bapak untuk juga berbincang langsung. Pak Menteri bisa mendengar saya, Pak? Atau apa yang diharapkan? Karena nanti kita juga akan berbincang dengan Menteri Desa nih. Apa lagi yang diharapkan supaya bisa maksimal? Pak Menteri?
Baik, tampaknya masih belum tersambung. Saya kalau begitu ke Ibu Bupati. Ibu Bupati bisa ceritakan ke kami sejauh ini bagaimana perkembangan Ibu menyiapkan tempat-tempat karantina di Sragen, Ibu? Kami di Sragen, Mbak, memakai sistem karantina mandiri di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Sehingga bila ada pemudik yang datang, mereka ke posko, lapor ke posko desa, kemudian kita cek kesehatannya, setelah itu tanda tangan komitmen untuk menjalani karantina mandiri selama 14 hari di rumah masing-masing dengan kita bekali masker dan termometer untuk bisa melaporkan setiap hari kesehatannya kepada Satgas yang bertugas. Selama ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada keluhan apa-apa, tapi kadangkala ada beberapa pemudik yang tidak patuh terhadap komitmen yang telah dibuat. Sehingga kita mesti melakukan sesuatu hal terkait ketidakpatuhan ini. Apa Bu sesuatu hal itu? Saya sempat lihat dan sempat ramai ketika ada berita pemudik di Sragen dikarantina di rumah hantu atau rumah angker gitu dalam tanda kutip. Itu salah satu caranya? Waktu saya mengecek posko di Desa Sepat, ada salah satu petugas posko bertanya kepada saya, Ibu, kalau ada pemudik kami yang tidak komitmen dan sebelum 14 hari sudah keluar rumah entah untuk urusan apapun, saya sampaikan, temui, kemudian sampaikan, berikan teguran, kalau hari ini Anda keluar lagi, berarti karantinanya mulai dari hari pertama lagi. Kemudian kalau dia masih tidak komitmen lagi, baru saya tanyakan, ada rumah kosong nggak di sini? Ada Ibu yang bisa ditempati. Nah, ide itu muncul. Kemudian saya sampaikan, oke, kita lihat, bersihkan. Kalau ada pemudik yang nakal lagi, masukkan aja di sini. Saya sampaikan begitu. Dan ternyata ada 3 orang yang nakal, Mbak Nana, yang tidak komitmen. Dan ditempatkan di rumah yang terkenal angker itu membuat kapok ya Bu Bupati? Memang harus dibuat kapok, Mbak. Orang Indonesia itu takut sama hantu. Jadi ini hanya kita ambil efek jerahnya mereka, supaya mereka bisa mematuhi dan disiplin terhadap komitmen ini. Karena untuk kesehatan bersama, mereka pulang ke kampung jangan sampai membawa penyakit dibawa pulang ke kampung. Dan saya meminta teman-teman juga di desa untuk aktif. Akhirnya karena banyak yang orang yang ngeyel ini harus kita berikan punishment, ya sudah, kita siapkan saja. Di Desa Sepat ada gedung kosong yang sudah 10 tahun tidak dihuni, kita bersihkan, kita gunakan untuk itu. Dan akhirnya Mbak dipakai dengan 3 orang ini, dan mereka hanya bisa bertahan 3 hari karena merasa ketakutan, terus kemudian lapor kepada Satgas yang berjaga di depan rumah ini, kemudian minta kami akan komitmen, kami akan patuh apapun anjuran pemerintah. Untuk itu mohon bisa kembali lagi ke rumah untuk melanjutkan karantina mandiri. Dan pihak desa ini Mbak, membolehkan untuk kembali lagi ke rumah. Jadi sekarang posisinya kosong. Oke, jadi bentuk sanksi penghukuman punishment yang menggunakan pendekatan kearifan lokal ya Bu Bupati. Baik, saya ingin ke Pak Menteri. Pak Menteri, tadi kita dengarkan cerita perangkat desa di Magetan, kemudian juga ada Bupati Sragen yang ada pendekatan berbeda. Apakah memang apa anjuran, instruksi, himbauan atau aturan dari Kementerian Desa terkait dengan isolasi atau karantina di berbagai daerah di Indonesia ini, Pak Menteri? Jadi sejak tanggal 24 Maret 2020, Mbak Nana, Kementerian Desa mengeluarkan surat edaran menyangkut 2 hal untuk penggunaan dana desa. Jadi sebelum ada COVID itu kan dana desa bisa digunakan untuk banyak hal. Tapi ketika COVID, maka hanya 2 hal yang digunakan dengan SE nomor 8 tahun 2020 tanggal 24 Maret. Ada 2 hal yang harus dilakukan dengan dana desa. Yang pertama, desa tanggap COVID-19. Di sana desa berkewajiban membentuk relawan desa lawan COVID atau nama lain. Jadi kita berikan kearifan lokal kepada desa, pakai nama apa saja boleh, tapi roh relawannya tidak boleh hilang. Jadi mau relawan apa, ya sesuai dengan bahasa daerah masing-masing silakan. Tapi harus relawan karena
semangat relawan desa ini adalah semangat gotong royong. Oke. Nah, tugas relawan desa utamanya adalah pertama melakukan edukasi, sosialisasi, kemudian penyiapan ruang-ruang isolasi. Saran kita sebenarnya adalah sekolah dasar, karena hampir di semua desa itu ada SD. Kalau SD kemungkinan ruangannya cukup, MCK-nya cukup, dan dana desa boleh digunakan untuk pembersihan gedung, pengecatan, penyiapan MCK dan lain-lain. Kemudian ruang isolasi ini didasarkan pada sebuah kenyataan, Mbak Nana, bahwa tidak semua rumah warga desa itu representatif untuk ruang isolasi. Itulah makanya sejak 24 Maret kita sudah menginstruksikan. Kemudian yang kedua, Mbak Nana, di samping pendekatan kesehatan, yang kedua ketahanan ekonomi. Dana desa digunakan untuk padat karya tunai desa. Padat karya tunai desa fokusnya adalah kegiatan atau pekerjaan infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi yang melibatkan keluarga miskin, penganggur, setengah penganggur, atau kelompok marginal lain. Padat karya tunai desa memang diarahkan pada untuk kepentingan jaring pengaman sosial, salah satu bentuk jaring pengaman sosial. Makanya tidak mewajibkan skill. Nah, apa yang harus dilakukan dalam padat karya tunai desa? Macam-macam, Mbak Nana. Misalnya pembersihan saluran irigasi. Atau kalau desanya ada tempat wisata, bisa aja pemeliharaan tempat wisata. Pokoknya yang pekerjaannya dilakukan secara gotong royong. Nah, itu menggunakan padat karya tunai desa. Itu SE nomor 8 tahun 2020. Oke, jadi intinya dana desa yang memang ada alokasinya itu diarahkan untuk kegiatan ekonomi dan juga untuk membuat karantina atau isolasi di desa masing-masing. Baik, kita akan break dulu, nanti kita akan lanjutkan setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.